Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aman Turak Salin dari SMP Negeri Dowolo. Saya Lina Rastati dari SDN 1 Kolyoha. Saya Husnul Hatimah dari SMP Negeri 2 Wolo. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kolaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Husnul. Iya, Bu. Tadi Bu Tiska bilang katanya Ibu mencari saya. Iya, betul. Saya tadi datang ke ruangannya Ibu. Saya mencari Ibu, tapi ternyata Ibu masih mengajar di kelas. Jadi saya kembali ke ruangan saya. Oh iya, tadi kebetulan memang saya ada jam, jadi baru sekarang sempat masuk kantor. Apa yang ingin Ibu bicarakan hari ini? Ya. Jadi sebenarnya Bu, hari ini itu saya ada janji dengan rekan saya. Dia akan melakukan diskusi terhadap saya. Jadi saya pikir ini saatnya baik untuk melakukan coaching. Tapi saya ingin juga Ibu melihat dari kegiatan coaching yang saya lakukan, apakah sudah baikkah atau masih ada kekurangankah? Saya mau minta Ibu ada di situ. Oh iya. Kebetulan kalau menurut Ibu itu kompetensi atau keterampilan yang perlu dikembangkan untuk melakukan coaching ini tuh ada tiga penilaian, yaitu kompetensi untuk menjadi pendengar yang aktif, untuk menjadi kehadiran penuh, dan yang terakhir itu memiliki pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu adalah sesuatu kompetensi yang harus kita kembangkan dalam coaching. Oke. Nah, dari kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang ingin Bu Husnul kembangkan? Ya, saya ingin berdiskusi sebentar dan saya bermaksud berdiskusi dan ingin mendapatkan suatu peluang, dan saya ingin melihat rekan saya ini memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki dari dirinya sendiri sehingga dia bisa menemukan solusi-solusi atas permasalahannya. Ya, itu luar biasa sekali Bu Husnul. Namun dari ketiga kompetensi yang perlu kita kembangkan itu, mungkin ada satu kompetensi yang spesifik yang ingin sekali Bu Husnul kembangkan. Seperti apa itu? Saya ingin mengembangkan kompetensi saya di bidang memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya harap dengan melakukan coaching ini saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu memancing coaching untuk memberikan jawaban-jawaban yang memberikan juga motivasi kepada dirinya ataupun solusi-solusinya. Baik, luar biasa Bu. Lalu untuk setelah mencapai atau indikator yang ingin kita kembangkan itu, ada beberapa indikator. Kira-kira indikator apa yang menjadi tolak ukur Ibu untuk menyatakan bahwa kompetensi Ibu itu yang Ibu inginkan itu tercapai? Oke, kalau menurut saya Bu, ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi dan coach saya mampu menjawab dengan baik, dia mampu menggali potensi-potensi yang ada dalam dirinya itu, kemudian dia bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya, saya rasa itu sudah tercapai proses coaching ini. Dan saya juga akan berusaha melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Baik, sangat luar biasa. Mungkin bisa silahkan untuk melakukan coaching sama rekan sejawatnya. Saya hubungi dulu ya Bu. Iya. Halo, ya silahkan ke ruangan saya Pak. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Apa kabar Pak Ahmad? Alhamdulillah baik Bu. Saya
terlihat Pak Ahmad ini ada kurang bersemangat begitu. Ada apa Pak? Saya di sini Bu ingin bercerita tentang permasalahan saya di sekolah Bu. Jadi rencana pertemuan kita hari ini Bapak mau bercerita tentang permasalahan yang terjadi di sekolah. Iya Bu. Iya. Tujuan awalnya untuk apa sih Pak? Kalau tujuan awalnya ini untuk pengembangan dalam pembelajaran nantinya Bu. Iya. Jadi bisa saya dengarkan masalah apa yang telah Bapak rasakan di sekolah ini? Ya, adapun masalah saya Bu, untuk sekarang ini saya rasa untuk angkatan murid sekarang ini motivasi mereka dalam pembelajaran matematika itu masih kurang Bu. Oh, jadi saya tangkap tadi motivasi belajarnya yang kurang ya Pak dalam belajar matematika. Hanya itu saja permasalahan Bapak. Ya, itu. Oke, jadi tujuan akhir ketika Bapak melakukan diskusi ini apa? Yakni bagaimana nantinya dalam proses pembelajaran itu siswa menjadi lebih aktif dan semangat untuk mengikuti setiap prosesnya. Jadi Bapak ingin meningkatkan motivasi dan semangat siswa dalam belajar matematika. Memangnya selama ini motivasi belajar matematika seperti apa, bisa Bapak gambarkan? Kalau saya rasa motivasi siswa sekarang itu mereka lebih takut dengan matematika, terus di kebanyakan siswa itu mereka pemahaman tentang dasar-dasar matematikanya itu masih kurang. Jadi dasar matematikanya juga masih kurang. Jadi ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini apa Pak? Ukuran keberhasilannya yakni nantinya bagaimana siswa itu bisa lebih aktif dan mereka lebih paham bagaimana dalam belajar matematika itu tidak perlu digandrungi oleh rasa takut bahwa mereka itu tidak bisa. Oh iya, berarti Bapak ingin merubah mindset murid-murid Bapak, kalau saya tangkap seperti itu. Jadi untuk merubah mindset dari murid-murid Bapak ini dalam belajar matematika, kira-kira kesempatan atau kekuatan apa yang Bapak miliki? Kalau untuk kekuatan yang saya miliki yakni mungkin saya memiliki dukungan dari rekan-rekan sejawat, dukungan dari teman-teman alumni, serta saya juga mampu lebih ahli di bidang IT. Oh iya, sebenarnya itu peluang yang sangat bagus Pak untuk kita kembangkan sama siswa, apalagi kalau IT itu sekarang apa-apa serba IT, bagus dikembangkan ke siswa juga dan bisa dihubungkan dengan belajar matematika supaya lebih menarik begitu ya Pak. Kira-kira jika dibuat skala, Bapak berada di posisi berapa dalam peluang ini? Kalau untuk di skala mungkin untuk sekarang saya masih di posisi 5. 5. Berarti posisi idealnya menurut Bapak berapa? Posisi idealnya mungkin 9 atau 8. Dan sekarang saya pilih posisi 5 karena saya masih ragu dengan kemampuan dari siswa, apalagi kalau misalnya kita melihat dalam rangka ke IT, artinya kemampuan finansial itu juga perlu diperhatikan. Betul sekali Pak. Sekarang itu kan siswa tidak sama semua kemampuannya ya, jadi ada yang memiliki kesempatan untuk memiliki IT, tapi di sisi lain juga siswa kita itu berada di zaman yang di lokasi yang berbeda, mungkin ada yang tinggal di daerah ini. Nah betul sekali pertimbangan Bapak juga itu, rencananya Bapak akan meningkatkan ke angka berapa? Kalau rencana yang seperti saya bilang tadi, idealnya nantinya yakni 8 atau 9. Oke. Nah kembali ke permasalahan siswa tadi, kira-kira peluang yang dimiliki Bapak ini untuk pengembangan siswa apa? Peluang pengembangan siswa nantinya mungkin saya ingin membuat untuk
semacam lembar kerja siswa yang lebih interaktif lagi, yang berisi tentang bagaimana siswa dapat mengerjakan tugasnya itu walaupun tidak didampingi oleh gurunya di rumah gitu. Oke, jadi Bapak berencana untuk membuat apa namanya, LKPD, lembar kerja siswa yang lebih interaktif. Kira-kira hambatan yang mungkin akan Bapak hadapi ketika menghadapi semua itu apa? Kalau untuk hambatan mungkin nantinya yakni karena ini berhubungan untuk kerja di rumahnya, mungkin untuk yang namanya perhatian orang tua yang paling utama nanti. Perhatian orang tua ya Pak. Jika berdasarkan dari hambatan itu, kalau menurut Bapak solusinya apa? Untuk solusinya mungkin nantinya perlu lagi ada hubungan antara saya dan wali dari setiap muridnya untuk memantau perkembangan belajar anaknya. Hubungan yang Bapak ingin jalin dengan orang tua itu modelnya atau bentuknya seperti apa? Mungkin bentuknya seperti bahwa ketika siswa di sekolah bagaimana dia dalam belajarnya, motivasinya, terus nantinya di rumah bagaimana dia belajarnya, motivasinya, terus nantinya di rumah bagaimana dia dalam mengerjakan tugas, apakah dia belajar di rumah atau tidak, bagaimana orang tuanya juga dapat memberikan bahwa informasi bahwa anaknya kurang di sini sehingga nantinya walaupun di sekolah bisa dibantu. Oke, jadi Bapak ingin menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Kira-kira bagaimana model rencana Bapak yang akan Bapak jalin sehingga mencapai tujuan yang diinginkan? Mungkin untuk rencananya saya minta kesempatan kepada setiap orang tua siswa untuk hadir di sebuah pertemuan untuk membahas bahwa ada suatu penting untuk dalam membuat siswa termotivasi untuk belajar sehingga mereka bisa aktif dan belajar mandiri nantinya. Oke, berarti Bapak ingin orang tua siswa datang ke sekolah berdiskusi tentang motivasi-motivasi apa yang harus kita jalankan atau kembangkan di dalam sekolah itu supaya minat belajar siswa lebih meningkat. Oke. Kira-kira kapan Bapak akan memulai? Kalau untuk sekarang karena kita sudah mulai pembelajaran, mungkin nantinya saya ingin di akhir semester dengan tujuan juga bahwa saya ingin melihat bagaimana tingkat pemahaman siswa dari nilai rapor semester untuk ini. Berarti di akhir semester nanti Bapak akan melihat perkembangannya. Tapi selama dalam menunggu akhir semester itu Bapak punya rencana untuk pengembangannya? Mungkin untuk menunggu nantinya semester saya akan merancang LKPD yang saya maksud tadi yang akan dikerjakan oleh siswa di rumahnya, baik itu nantinya dia bisa kerja sendiri ataupun dibantu oleh orang tuanya. Oke, berarti Bapak akan membuat suatu rencana membuat LKPD. Nah, LKPD yang interaktif tadi itu Bapak akan jalankan dan Bapak akan lihat hasilnya di akhir semester nanti. Ya, seperti itu ya menurut saya Pak ya, yang saya tangkap dari pembicaraan Bapak. Kira-kira bagaimana cara Anda mengatasi dan mengantisipasi kemungkinan atau hambatan yang akan terjadi? Mungkin salah satu kemungkinannya kalau memang nanti ada, mungkin saya akan berkonsultasi dengan rekan sejawat saya dan rekan satu mata pelajaran saya untuk mendiskusikan bagaimana nantinya LKPD-nya yang bagus untuk dikerjakan di rumah untuk membangun dasar-dasar matematika anak-anak itu bisa lebih terbangun lagi. Oke, berarti Bapak ingin
mengatasi hambatan-hambatannya dengan banyak berdiskusi dengan rekan sejawat ataupun rekan-rekan guru mata pelajaran. Biasanya di mana Pak kalau di rekan mata pelajaran itu Bapak melakukan diskusi? Biasanya kami lakukan diskusi itu di waktu keluar main, yakni waktunya kumpul semua di ruang dewan guru. Oke. Sekarang saya mau bertanya, komitmen Bapak terhadap rencana yang akan dijalankan ini kira-kira apa? Saya punya komitmen bahwa rancangan ini harus selesai nantinya dalam pembuatan LKPD-nya, yakni pada akhir semester ini dan akan dijalankan pas semester berikutnya. Oke, jadi setelah melihat hasilnya di akhir semester, Bapak akan menerapkan lagi atau meningkatkan lagi di semester berikutnya. Ya, itu komitmen Bapak ya. Kira-kira ada tidak orang yang ingin Bapak libatkan dalam membantu Bapak mencapai komitmen yang telah Bapak sampaikan tadi? Untuk siapa saja yang akan membantu nantinya, yang pastinya yang utama tadi seperti saya bilang orang tua siswa. Terus untuk sampai ke orang tua siswa artinya saya juga harus melalui wali kelas. Terus dalam pembuatan LKPD saya juga membutuhkan teman-teman yang satu pemahaman, yakni guru mata pelajaran dan rekan sejawat, serta tidak jauh itu pastinya kita butuh dukungan kepala sekolah. Oke, berarti seluruh stakeholder yang ada di sekolah Bapak akan libatkan dalam meningkatkan minat belajar siswa ini. Oke. Jadi setelah Bapak melakukan diskusi atau melakukan pembicaraan kita hari ini, kira-kira tindak lanjut yang Bapak harapkan dari pertemuan kita ini apa? Tindak lanjutnya nanti mungkin di pertemuan berikutnya saya bisa menyampaikan kabar baik bahwa permasalahan saya ini selesai sesuai dengan yang kita mau. Oh, berarti setelah Bapak menjalankan ini, saya berharap Bapak kembali bisa berdiskusi dengan saya. Bapak bisa menyampaikan kabar gembira bahwa apa yang Bapak inginkan atau apa yang Bapak rencanakan sudah terjadi dengan baik. Kalaupun nanti ada hambatan-hambatan ataupun kegagalan-kegagalan, tidak apa-apa, kita tetap melakukan diskusi untuk perbaikannya. Begitu ya Pak. Nah, sekarang saya tanya Pak Ahmad, bagaimana perasaannya hari ini setelah kita melakukan diskusi, maksud saya? Perasaannya yakni lega. Terus yang saya khawatirkan mungkin sudah memiliki jalan keluar yang perlu saya lakukan, yakni tinggal aksinya nantinya. Oke, betul sekali Pak, tinggal aksinya yang perlu Bapak lakukan. Semoga rencana dan rencana yang Bapak ingin lakukan ini berhasil dan memberikan dampak positif bagi siswa, karena bagaimanapun Bapak ingin sesuatu untuk berpusat kepada siswa kembali. Seperti itu ya Pak. Ya, terima kasih Pak atas diskusinya. Bapak sudah mau berbagi dengan saya. Sepertinya kita cukupkan ya Pak, karena saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan Ibu dalam mendengarkan permasalahan saya dan membantu saya dalam berpikir apa solusinya. Iya, sama-sama Pak. Hari Bu. Iya Pak. Luar biasa, sampai saya sedikit tercengang ini percakapan tadi. Dari hasil coaching tadi, apakah sudah tercapai kompetensi yang ingin dicapai? Maksudnya indikator yang ingin dicapai dari coaching tadi? Iya, jadi setelah saya melakukan coaching tadi, menurut saya hal yang sangat luar biasa, karena Bapak Ahmad sudah bisa menemukan sendiri solusinya tanpa saya berikan solusi, tapi dia bisa mampu mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang dia hadapi, Bu. Jadi menurut saya sudah tercapai apa yang ingin saya lakukan, apa yang saya harapkan sudah saya melihat ada ketercapaian di sana. Masya Allah. Dari hasil observasi tadi, Ibu sebagai coach sangat luar biasa.
di mana sudah mampu mengembangkan kompetensi-kompetensi yang sebelumnya, indikator sebelumnya itu yang ingin sekali Ibu capai, dan itu nampak sekali dari percakapan tadi dari Ibu sama Pak Ahmad. Nah, sekarang mungkin dari percakapan tadi saking lancarnya itu Ibu sampai tidak perlu mengarahkan atau memberikan arahan kepada Pak Ahmad, namun dengan sendirinya Pak Ahmad dengan lancar dan leluasa langsung mengungkapkan semua unek-uneknya tanpa memberikan arahan. Maka untuk mencari solusinya, Pak Ahmad dengan sendirinya mengeluarkan ide-ide yang ada dalam pikirannya. Iya Bu, alhamdulillah saya hanya berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang saya anggap bisa mengembangkan potensi-potensi dari Pak Ahmad, sehingga Pak Ahmad juga ternyata punya modal untuk melakukan kegiatan itu. Nah, sebagai coach tadi itu Ibu sudah menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, kira-kira dari percakapan tadi kompetensi Ibu itu yang ingin Ibu kembangkan, kira-kira apakah sudah ada perkembangan atau bagaimana? Tadi kan saya mengatakan saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, dan saya rasa alhamdulillah saya sudah melakukan percakapan coaching dengan Pak Ahmad sesuai dengan alur Tirta, yaitu memberikan tujuan utama, mempertanyakan tujuan utama dari pembicaraan kami, kemudian mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi, kemudian apa rencana aksinya, dan tanggung jawab apa yang akan dilaksanakan. Saya rasa itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Alhamdulillah, sangat luar biasa Bu. Dari yang saya lihat tadi, sebagai Ibu sebagai coach, bagaimana menjadi pendengar yang sangat-sangat aktif, sehingga seperti yang saya ucapkan tadi, Pak Ahmad dengan rileks, nyaman, dia itu langsung menjawab semua pertanyaan dari Ibu tanpa harus ada petunjuk atau solusi. Dia dengan luasnya langsung mengembangkan semua ide-ide apa yang ada di kepalanya. Alhamdulillah. Dan selanjutnya dari potensi yang Ibu miliki, kira-kira dari percakapan tadi, apakah masih ada kompetensi yang ingin Ibu lebih kembangkan ke depannya lagi? Oke, kompetensi yang akan saya kembangkan ke depannya, kan tadi saya sudah berusaha untuk mengembangkan dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya saya berusaha lagi untuk mengembangkan presence saya, kehadiran penuh saya terhadap si coach, bahwa dengan melakukan itu saya berharap coach tidak enggan atau tidak segan atau tidak malu untuk bercerita dengan saya dan merasa nyaman ketika berdiskusi dengan saya. Kemudian saya juga berharap saya bisa mendengarkan dengan aktif permasalahan-permasalahannya, sehingga saya tidak salah bertanya atau tidak terjadi miskomunikasi atau miskonsepsi dalam kegiatan coaching tadi. Saya yakin Ibu dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan dalam coaching ini, terutama memiliki pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terus menjadi pendengar yang aktif, dan saya yakin kompetensi itu ada sama diri Ibu. Insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Amin. Mungkin terima kasih, mungkin hari ini cukup. Insya Allah lain waktu kalau ada kesempatan kita bisa melakukan percakapan ini lagi, dan insya Allah Ibu bisa mengembangkan kompetensi ini dan bisa membantu rekan-rekan sejawat yang lain. Amin. Saya berharap ketika melakukan coaching kembali teman-teman, Ibu juga memiliki kesempatan dan waktunya seperti hari ini supaya bisa melihat kembali bagaimana sih perkembangan, apakah sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan atau. Insya Allah kedepannya akan menjadi lebih baik. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mari Bu, saya akan mengajar dulu. Baik, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.